Salve, salam kasih Kristus bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Papa mama, orang muda dan adik-adikku yang terkasih. Tuhan yang luar biasa itu menganugerahkan kepada kita hati untuk merasakan cinta dan juga logika untuk menyeleksi kehidupan. Karena itulah, Papa mama, orang muda dan adik-adik yang terkasih, pergunakan baik-baik hati dan juga logika kita untuk melihat kehidupan itu secara luas. Ada orang yang di masa pacaran, ketika dia bertemu dengan satu orang dengan ungkapan sederhana saja, saya tidak bisa hidup tanpamu. Kemudian dia langsung membuat kesimpulan bahwa itu ungkapan cinta yang luar biasa. Untuk Romo itu biasa. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Mungkin saja sambungan kalimatnya yakni, karena saya tidak tahu cuci pakaian, karena saya tidak tahu masak, karena saya tidak tahu buat ini itu. Maka orang mudaku yang terkasih, ketika ada ungkapan-ungkapan hati seperti itu, engkau harus tahu dan baik untuk menyeleksinya dulu sebelum engkau memberikan satu ungkapan balik atau satu kesimpulan tentang cinta itu sendiri. Ya, karena kalau kita tahu bersama bahwa pasangan itu bukanlah budak, tetapi sosok yang memegang tanganmu untuk tidak mengalah dalam keadaan itu sendiri. Dalam pacaran itu, mari hindari yang namanya kebohongan-kebohongan kecil. Karena suatu saat dia akan menjadi satu kebohongan yang besar dan menetap di dalam kehidupanmu sendiri. Ada orang yang hanya banting rambut sedikit, atau dia buka baju ke setuju badan yang sispek, itu pasangannya sudah, aduh Tuhan nih, itu masa depan tuh, itu pun jodoh tuh. Tapi tidak pernah melihat watak sesungguhnya. Karena apa? Kebohongan itu disimpan baik-baik. Kemudian yang hanya mengeluarkan sesuatu saja yang tidak berharga sama sekali dalam kehidupan. Papa mama, orang mudaku yang terkasih. Kejujuran itu sangatlah penting. Penting sekali untuk saya. Mari menjadi orang yang apa adanya. Saya pemalas, saya tidak bisa buat ini. Saya memang berantakan dalam kehidupan, saya punya kekurangan. Lebih baik supaya kita memperbaiki bersama-sama daripada engkau menyimpannya rapat-rapat, mengeluarkan saja yang penuh kebohongan itu, tetapi pada akhirnya saat menikah dan melanjutkan kehidupan rumah tangga, baru disitulah kebobrokan-kebobrokan itu muncul. Ada pasangan yang hidup rumah tangga terlihat adem, tetapi menciptakan begitu banyak luka. Karena itulah, kejujuran harus menjadi teman dalam kehidupanmu sejak engkau masih kecil, masuk dalam tahap pacaran, hingga engkau menikah nanti. Ada yang menikah 5 tahun hidup dalam air mata. Karena ternyata istri atau suaminya hanya penyuka sesama jenis. Menikah tidak harus membuat kita diakui, diterima di tengah masyarakat dan gereja. Tetapi untuk memastikan kalau orang yang kita cintai itu punya ikatan secara resmi, ada bersama dengan kita. Jangan karena supaya diakui oleh publik, diakui oleh masyarakat dan juga gereja, akhirnya kita menghadirkan kebohongan-kebohongan itu. Kalau memang kita menyukai sesama jenis, itu realita dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan mengorbankan mereka yang di sana, yang ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga kita, ternyata itu penuh dengan kebohongan itu sendiri. Sama seperti seorang imam yang menjalani panggilan belasan tahun dan ditabiskan untuk menjadi seorang imam. Bukan untuk membanggakan keluarga atau bukan untuk mencari uang, tetapi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Sius atau Mia dan Lucy, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Coba Papa Mama, adik-adikku buka di kitab suci dari istimewa kitab Kejadian. Tidak pernah Tuhan menciptakan Adam dan Sius. Yang Tuhan ciptakan itu adalah Adam dan Hawa. Jangan kita menghadirkan kebohongan-kebohongan itu, tetapi akhirnya menyiksa mereka yang ada bersama dengan kita. Ini kita apa adanya. Karena itulah dari kepolosan, kejujuran itulah berkat Tuhan hadir dalam diri kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.